Reski itu cuek, selengean, gaya-gaya ya seperti itulah. Nah pada saat saya hamil pun saya kasih tahu, dia cuman bilang, Bu lucu ya kita punya anak ya. Berarti Kiki udah punya kakak ya Mbak Ada. Winnie? Nah kakaknya itu tidak bertanya sosok ayahnya Keke gitu? Aku nggak masalah kok mah, kalau di akteku cuma ada nama mama, nggak usah ada nama papanya. Cuman dulu pernah Reski ngasih usulan gitu kan, namanya Anindita katanya. Balik lagi yang tadi, kalau Keke menulis di atasnya ayah ibu, itu akhirnya bagaimana dilemanya? Biasanya sih Keke tulis nama ayah saya. Karena waktu dia lahir pun yang bikin azan itu yang azanin ayah. Jadi kayak dia, tapi dia tahu di dalamnya ada sesuatu nih. Kayak orang kebingungan itu loh Mbak, Iya, kayak iya. pernah nggak ada momen kayak kita mencoba mengingat sesuatu, tapi apa ya, itu kayak penasaran gitu Iya, tuh. iya, Nah iya. ini yang terjadi sama Keke. Karena itu sebenarnya bukan tuntutan utama Mbak Weni kan, karena pernah saya baca juga gitu kan, karena yang sebelum kita ketemu tentunya saya melakukan sedikit penelitian gitu, ada nggak tahu apa berapa miliar. 17,5 miliar. Oh ya, itu kenapa angka itu keluar Mbak? Jadi gini, itu yang buat sebetulnya kan pihak kuasa hukum ya. Kenapa ada angka 17,5 miliar? Jadi kalau kita memasukkan kasus perdata, Mbak, perdata itu pasti kan ada kerugian materi. Makanya ada gugatan perdata. Dalam gugatan perdata itu ada dua, harus ada imaterial dan material. Nah, yang imaterial itu nilainya 10. Kuasa hukum saya memberikan wawasan lah ya. Kalau yang namanya imaterial itu jarang sekali dikabulkan oleh majelis hakim gitu kan, jarang sekali. Kalau sampai itu bisa dikabulkan berarti mereka ada Bukti, ada poin sekali yang itu sangat psikologi terganggu kah atau bagaimana pemikirannya majelis hakim lah itu. Yang kedua adalah material. Jadi material itu juga kuasa hukum saya tidak membuat asal-asalan, berdasarkan perhitungan dari 0 sampai 21 tahun, mengikuti peraturan yang ada lah. Dan kenapa angkanya begitu? Ngikutin asuransi kata pengacara saya. Tapi kan angka itu seangka. Anak itu kan tidak ternilai ya Mbak Liza ya. Mbak Liza anaknya dihargain 50 miliar mau nggak? Rasanya kan gini. Diganti 50 miliar saya ambil satu mungkin. Kan jadi anak unvalue lah ya. Cuma memang kalau kita masuk ke pengadilan harus ada SOP-nya seperti itu gitu sih Mbak. Istilahnya hitam di atas putihnya jelas gitu kan. Kan ada kerugian, kalau masuk pengadilan ada kerugian itu harus ditimbulkan gitu. Soal itu dikabulkan atau tidak, itu kebijakan dari majelis hakim. Dan itu sama sekali bukan tujuan utama dari Bukan, Mbak saya hanya Weni. butuh pengakuan. Kalaupun pengakuan itu diikuti nafkah, ini kan masalah Itu bonus. anak ya. Itu bonus artinya gini, sewajarnya seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya, itu aja sih Mbak. Tapi perjuangan ini menjadi berat gitu segala macam, maksudnya ada penyangkalan, ada ya itu tadi tidak mau bekerja sama dengan baik. Kalau flashback gitu Mbak Weni, mengenal beliau gitu ya, RA nih gitu kan. Orangnya tuh seperti apa sih? Ini berarti kenal kurang lebih sekitar berapa? 9-10 tahun ya yang lalu ya? Iya, 10 tahun yang lalu. Jadi gini, memang pada saat saya kenal gitu kan, saya tidak hanya di deket ya, cuman saya ajak gabung di bisnis saya juga gitu kan. Saya ajak gabung di bisnis saya, ya berlanjut lah walaupun hasilnya kurang baik gitu kan. Tapi namanya bisnis ya, kita sometimes kan tidak harus untung. Saya juga bukan robot yang harus making money gitu kan. Ada saatnya si robot ini harus istirahat. Nah, sifatnya dia itu selengean lah, seperti kebanyakan orang mungkin pada tahu ya. Reski itu cuek, selengean, gaya-gaya ya seperti itulah. Nah pada saat saya hamil pun saya kasih tahu, dia cuma bilang, Bu lucu ya kita punya anak ya gitu. Dan dia rajin datang ke rumah. Tapi pada saat PDKT itu segala macam sebenarnya orangnya cukup care, selain selengeannya dia ya, tapi memperhatikan, terus ada kasihnya. Keke lahir itu bilirubin yang kuning itu kan. Iya. Nah kan dia sempat datang ke rumah sakit kan, datang ke rumah sakit. Begitu Keke pulang, dia pun datang ke rumah. Dia khawatir tuh karena langsung tanya sama mama saya, itu nggak apa-apa kan Keke mah gitu. Bahkan ke anak saya nomor 1 pun dia ngomong bahwa Kak jagain adiknya ya, yang sayang sama adiknya. Berarti Keke udah punya kakak ya Mbak Weni? Nah kakaknya itu tidak bertanya sosok ayahnya Keke gitu? Karena Keke sama kakaknya beda jauh kan umurnya Mbak Liza. Jadi kakaknya 19 tahun, kakaknya 19 tahun, Keke kan 8 tahun, jadi bedanya jauh tuh. Kakaknya lebih diem. Kakaknya lebih diem. Jadi
kakaknya sangat paham, bahkan kasus ini pun dia sudah mengerti lah ya, sudah dewasa, sudah mau kuliah kan. Iya. Jadi nggak waktu yang awal-awal itu yang pada saat si RA mengatakan nama kakaknya Keke jaga adik ya, itu dia nggak nanya. Pasti kan ada kebingungan, harusnya ada di rumah barengan aku gini, jaga kalau adik. anak perempuan mungkin lebih ngejaga perasaan ibunya kali ya. Jadi dia tuh lebih dewasa pada sebelum waktunya gitu. Dia cuma ngomong sama aku, mah kok nggak pernah nyariin Keke ya, gitu aja sih. Oh, tapi tidak yang benar-benar kemudian menanyakan sama RA-nya langsung itu enggak. tidak ada Karena ya. anak saya yang pertama ini tipenya diem. Oh, oke. Dia tidak banyak bicara, dia lebih banyak nyimpen. Gitu. Kalau kita bicara Keke, sepanjang 8 tahun ini gimana perkembangannya Mbak? Secara psikologis dari yang Alhamdulillah ya baik, maksudnya secara ini dia normal, sangat normal malah. Cuman kadang-kadang sekali dua kali ada tersirat omongan orang dewasa dari Keke itu. Maksudnya seperti yang dia pegang tangan saya gitu kan, tiba-tiba, padahal kita tidak pernah bahas kasus kan. Ma, aku salah ya Ma. Kenapa katanya? Mungkin artinya nggak ngomong dia, cuma saya nangkap, oh mungkin dia tahu saya lagi dihujat gitu kan. Dia tahu saya lagi ngadepin ini semua. Akhirnya saya cerita sama dia pelan-pelan. Sampai dia ngomong, Ma aku nggak masalah kok Ma, di akteku cuma ada nama Mama. Dia sempat ngomong gitu? Dia sempat ngomong gitu. Ya ampun, mamanya hatinya langsung meleleh pasti. Oh iya, kalau untuk bicara anak kan ya. Iya. Sampai aku diem. Apa sih Ma fungsinya akte lahir? Akhirnya Keke nanya kayak begitu. Terus penjelasan Mbak ini? Akte itu kan buat sekolah Ke, aku bilang buat begini, buat begitu gitu kan. Aku nggak masalah kok mah, kalau di akteku cuma ada nama Mama, nggak usah ada nama papanya. Tapi memang selama ini Mbak ini ada mengalami pengalaman nggak sulit gitu ketika akte tidak ada nama papanya pada saat masuk SD-nya, Tidak sih, tidak TK-nya? masalah sebenarnya Mbak ya. Cuman balik lagi ke kepentingan psikologi anak ini dalam bermain kan. Kadang dia main kan, papa kamu gini-gini kan gitu kan. Cuman kira-kira lebih banyak diem biasanya kalau orang nanya. Walaupun sekarang dia tahu, ada juga beberapa yang nanya dia diem. Kalau tadi berbicara Keke Mbak Weni, sekarang pertanyaannya Mbak Weni, secara psikologis Mbak Weni menghadapi ini bagaimana Mbak? Dengan bombardir netizen, dengan perjuangan yang sedang dilakukan setelah begitu banyak yang terjadi sebelumnya dalam kehidupan Mbak Weni, how do you handle this? Saya alhamdulillah sih hubungan dengan orang tua gitu kan, saya selalu telepon-teleponan gitu ya. Ucapannya mama saya, papa saya itu penguat buat saya, ya kan. Terus maju kata mama papa, berjuang buat Keke gitu kan. Dan saya pikir juga mau sampai kapan? Kita nggak pernah tahu umur kita ya Mbak, ya kan. Tiba-tiba kita besok bisa dipanggil atau kapan gitu kan. Yang penting saya punya ada satu kebaikan dalam hidup ini, terutama buat anak saya yang sudah saya lakukan. Itu aja sih. Tapi, memang berat ya, karena netizen itu kan nyerang gila-gilaan. Iya. Tapi kondisi psikologis gimana? Tidur, makan? Alhamdulillah baik-baik aja sih. Social Saya life? sudah bisa lebih menghadapi masalah ini setelah saya pikir matang-matang. Karena gini Mbak, di balik ini kan saya punya masa lalu juga ya. Iya. Saya pikir oke, saya maju, bismillah lah. Semoga Allah selalu beserta dalam langkah saya gitu. Iya. Kemudian kalau tadi lagi membahas Keke ya, ada nggak kondisi-kondisi di mana secara psikologis dia kayak walaupun dia kuat banget ya, tough gitu ya, tapi kadang-kadang kita nggak bisa mengatakan bahwa dia baik-baik aja. Oke. Gitu. Ada kondisi-kondisi psikologis di dalam mungkin yang saking dia simpen di dalam, kayak kita bawa-bawa tas punggung terus-terusan gitu loh Mbak, kan akhirnya lelah ya. Nah kalau untuk anak kecil itu biasanya kelihatan apakah dia banyak ada kondisi dia yang harusnya sudah tidak ngompol lagi, apakah dia cranky, apakah dia ada nightmare, apakah dia susah makan, susah tidur gitu kan. Ada nggak kondisi-kondisi seperti itu? Keke susah makan iya. Keke susah makan, yang satu yang nightmare itu loh. Dari umur berapa ya? Setiap malam pasti selalu kayak gimana gitu loh. Yang Mbak bilang, Mbak Liza bilang tadi nightmare. Iya Keke. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Cuman jadi kayak ngelindur gitu? Iya. Gitu. Okay. Sering sekali, bukan sering, hampir tiap hari itu Keke begitu. Cuman itu sebelum ada kasus ini juga ya. Udah lama, jadi berapa tahun belakangan lah gitu. Saya suka tanya kenapa nih, tapi secara hari-hari gitu ya, bicara, ngobrol, dia fine. Nggak ada masalah kalau. Cuman malam itu aja jadi masalah. Oh oke. Kalau yang lainnya nggak ada berarti? Nggak makan? Makan rada susah, cuma milih dia makan. Picky ya. Jadi tapi bukan yang kehilangan nafsu makan tiba-tiba itu, apalagi kondisi bombardir seperti saat ini itu tidak ada ya? Dia relax, justru pada saat kondisi begini dia sangat relax. Terus tidak ada misalnya tiba-tiba nggak mau sekolah, nggak mau online, kalau sekarang lagi online ya? Nggak ada, karena Keke itu aku lihat tipenya bukan tipe nyimpen. Beda kalau sama anak aku yang pertama, dia diem.
nyimpen. Kalau Keke langsung diomongin. Tipenya gitu. Kadang-kadang kewalahan juga nggak mamanya menghadapi gitu. Ngejawabnya bingung karena mah anak sambung apa? Karena buat masih umur segitu aja anak yang disambung-sambung apa? Dia ketawa, aku serius kata anak sambung kayak itu puzzle apa? ya sambung-sambung ya. Oh, jadi pertanyaan-pertanyaan itu ada ya? Kalau dia menjawab pertanyaan guru sekolah, kan kadang-kadang gitu kan, apalagi biasanya tuh anak kelas 1, kelas 2 SD, pengalaman anak di rumah juga ya, pasti pertanyaannya adalah sebutkan nama ayah, itu. identitas. Itu waktu itu Keke gimana prosesnya? Yang ngasih nama Keke siapa akhirnya? Kebetulan Keke dari aku, cuman dulu pernah Reski ngasih usulan gitu kan, namanya Anindita katanya. Saya nggak tahu kenapa Anindita ya, mungkin dia Aditya gitu kali ya, mungkin ya kan. Jadi Anindita kepake nih? Saya nggak pakai. Oh, tapi Keke-nya ini? Naira Kaimita, Tarekat. Panggilannya Keke. Keke, karena kan panggilnya Kaimita. Kai jadi K. Oke. Nah itu balik lagi yang tadi, kalau Keke menulis di atasnya ayah ibu, tuh akhirnya bagaimana dilemanya dia? Biasanya sih Keke tulis nama ayah saya. Karena waktu dia lahir pun yang bikin azan itu yang azanin ayah. Dia tidak hadir ya? Dia datang cuman tidak pada saat melahirkan, karena kalau nggak salah itu ya, kalau saya nggak salah dia lagi di Mekah waktu itu. Jadi dia datang setelah kelahiran, tapi prosesnya hadir. Maksudnya kan ada ya zaman sekarang ya, ada video call, ada. Oh enggak video call, dia datang. Tapi dia tahu sebenarnya itu Mbak Weni, maaf waktu itu normal sesar. Berarti harusnya jadwalnya sudah tercatat gitu kan ya. Oh, tapi memang bertabrakan dengan jadwal dia harus pergi. Betul. Saya ketemu Keke dulu, ya. Ya tadi udah ketemu sama Keke, dia such a sweet girl banget. Memang kalau kita ngobrol sama anak itu pertama belum punya vocabulary gitu kan yang banyak gitu. Analisanya juga belum berjalan dengan baik. Jadi dia meraba ada apa, tapi kadang-kadang nggak bisa menyusunnya jadi satu kalimat lengkap. Kalau kita kan orang dewasa udah enak tuh ya, bisa cerita gitu kan. Nah kadang-kadang kalau anak tuh kamu nggak apa-apa gitu, selalu nggak apa-apa. Jadi tadi ngobrol sama Keke sih ya, so far dia mengatakan nggak ada apa-apa. Kamu sedih apa enggak? Ya enggak, tentunya dia jawab pasti, karena sedih itu kadang-kadang tuh range emosi yang cukup kompleks buat anak kecil dan sulit untuk diakui. Biasanya kita berbicara melalui tanda-tanda yang mimpi, gambar gitu. Nah, kalau tadi ngobrol sama Keke misalnya kan tema mimpinya dia selalu sama, kayak jatuh, dikejar-kejar, nightmare gitu. Itu ya tadi nightmare yang tadi itu. Nah, jatuh itu sendiri kan kayak simbol kita nggak ada pegangan. Gitu, jadi kayak tiba-tiba, apalagi dia menceritakan kayak nggak ada apa-apa, toto di tebing dan jatuh, gitu kan. Nah, itu mungkin secara alam bawah sadar dia kayak dia ngerasa bahwa ini sebenarnya lagi apa yang terjadi di sini. Apalagi kalau Mbak Weni mengatakan dari kecil ya, dia terbiasa mengalami nightmare seperti itu, tiba-tiba kaget pada saat during the day dalam keseharian, kayaknya sih dia kayak baik-baik aja, gitu kan. Tapi kan alam bawah sadarnya menyimpan dan bekerja terus, gitu kan. Nah pada saat kita tidur, kita tuh, gitu kali ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya lupa, gitu. Jadi saya meyakini sekali Keke sebenarnya mengingat ayahnya, si papanya. Tapi karena kemudian pada waktu tertentu dan kemudian sampai dengan sekarang terjadi pemutusan itu kan banyak tumpukan-tumpukan memori yang lain. Sehingga memori yang tadinya ada di sini tentang ayahnya lama-lama kan ke bawah gitu. Jadi ada di sini tapi dia mengingat. Nah, tutup file yang lain gitu ya, kayak gitu, tertutup file-file yang lain yang jadi kayak dia, tapi dia tahu di dalamnya ada sesuatu nih. Kayak orang kebingungan itu loh Mbak, pernah nggak ada momen kayak kita mencoba mengingat sesuatu tapi apa ya, itu kayak penasaran gitu tuh. Nah ini yang terjadi sama Keke, yang mengakibatkan ketika dia tidur, kalau kita ngobrol gini kan alam sadar nih, pada saat kita tidur tuh ngantuk, kita perlahan-lahan tuh sebenarnya masuk ke alam bawah sadar juga, gitu. Nah ketika di alam bawah sadar kan dia ketemu dengan memori-memori lama ini, gitu, yang mengakibatkan akhirnya banyak kagetan, kemudian takut segala macam, karena alam bawah sadar dia tahu bahwa there is something.
Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Weni. Terima kasih untuk semua yang nonton. Selamat sore.